Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayatullah. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Harapan Mulia 01 Jakarta. Saya juga mahasiswa PPGPAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang saya akan melaksanakan uji kinerja membuat video pembelajaran di kelas 5 dalam materi Asmaul Husna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Oleh satu anak pimpin, siapa? Yang siap? Yo, Latif. Pimpin baca doa. Siap. Yang lain gimana? Tangannya kok berdoa? Pintar, ayo. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bilang terima kasih ke Latif. Terima kasih Latif. Jazakumullah khairan katsiran. Nanti kembali ke tempat. Sekarang anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali yang baik dengan yang baik pula, yaitu dengan membaca Bismillah. Dimulai dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada 7 kebiasaan anak-anak
Main catur mah tangannya doang olahraga. Ya, kalau olahraga yang bergerak, nggak harus di luar rumah. Dalam rumah juga boleh. Di dalam rumah apa aja olahraganya? Push up. Apa lagi? Sit up. Apa lagi? Angkat barbel. Kalau nggak galon, bantuin emaknya angkat galon. Ya, yang penting bergerak. Kalau yang lebih bagus lagi di lapangan, bisa jalan kaki, jogging, ya. Tapi jangan di jalanan ya, tak keserempet aja. Ya, joggingnya di tempat yang Terus makannya juga jangan lupa yang bergizi. Beribadah juga harus berapa kali sehari? Bagi yang muslim 5 kali sehari. Sholat 5 waktu. Ya, terutama pagi, sholat apa pagi? Sholat subuh, pinter. Ya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Jujur, belajar jujur. Yang sholat subuhnya di masjid, jujur. Yang sholat subuh di masjid ada nggak? Belum ada. Yang laki-laki kalau bisa sholatnya di masjid. Paham tuh? Siap? Ya. Kita buka anak soleh. Bukan Allah, Tuhanku gitu ya. Ulangi ya. Tepuk anak soleh. Allah, Tuhanku, Islam, agamaku, Muhammad, nabiku, Al-Quran, kitabku, Ka'bah, kiblatku, Muslim, saudaraku, Indonesia, negaraku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang kita akan pelajari bab berapa? Bab 2. Judulnya apa? Sebelum kita masuk materi, Bapak mau tanya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Siap? Angkat tangan dulu ya, jangan ngomong dulu, diam dulu. Yang Bapak tunjuk baru paham dong? Memangnya Allah punya berapa nama sih? Latif. Coba. 99 kurang tepat. Memangnya Allah punya berapa nama sih? Latif. Hah? 25. Nama Nabi itu Mas Saiful. Ini kan nama-nama Allah nih, Subhanahu wa ta'ala. Memangnya Allah punya berapa nama sih? 98 kurang tepat. 100 dikurang 1, Pak. 100 Dikurang 1. kurang 1, pinter. Siapa namanya? Maju kasih tepuk tangan. Siapa namanya? Raffi. 100 kurang 1. Yang 100-nya apa? Allah, ya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ada 100. Tapi Asmaul Husnanya 99. Karena apa? Karena ada nama Allah. 99 tambah 1 berapa? 100. Pinter. Kapi ini hadiahnya nih. Mana itu hadiahnya tuh? Nah nih, di tas kecil. Tas kecil Bapak mana? Ini dia. Hadiahnya berapa miliar? 1000 miliar. Subhanallah. Oh my god. Ya. Hadiahnya 1000 miliar. Tapi karena duitnya ke Bapak kagak punya cash, utang dulu ya. Oke? Tos dulu. Mantap men. Nanti Bapak kasih duitnya. Lagi nggak ada cash duitnya. Maklum orang kaya ya. Orang kaya duitnya di ATM. Bab 2 lebih dekat dengan nama Allah. Nama Allah ada berapa tadi? 100 kurang 1. Jadi 99. Pintar banget tuh si Kampi ya. 100
100 kurang 1 jadi 99. Ingat ya. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa jumlah Asmaul Husna? Jawabannya, Asmaul Husna ada Asmaul Husna. Ini namanya Asmaul Husna. Tapi kalau nama Allah, berapa nama-nama Allah? Jumlahnya 100 dikurang 90 dikurang 1 sama dengan ya, karena nama Allah itu Asmaul Husna ditambah dengan Allah jadi 100. Paham tuh? Lanjut ya. Jangan lupa sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Biar majelis kita menjadi majelis yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Harus ada diawali dengan doa kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Lanjut. Bismillah dulu. Bismillah. Yang kedua yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik mampu. 1. Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Dan yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna. Dan yang kelima, membuat tulisan indah Asmaul Husna. Baik anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah keseluruhannya ada 99. Akan tetapi dalam pembelajaran kita kali ini, kita hanya membahas 5 Asmaul Husna. Berapa? Yang pertama yaitu kita bahas 5 Asmaul Husna. Apa saja yang pertama? Al-Qawiyyu. Perhatikan. Kita baca bersama-sama. Al-Qawiyyu. Ada yang-nya ada 2, y-nya ada 2, berarti dibacanya Qawiyyu. Ayo 1, 2, 3. Al-Qawiyyu. Ikutin Bapak. Ya, habis Bapak bacanya. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu. Sekali lagi. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu. Nah,
Kalau dalam bahasa Arab, kalau ininya huruf Indonesianya ada 2, berarti ada huruf tanda tasdid yang berarti harus ditekan. Al-Qawi. Artinya apa? Artinya Allah Maha Kuat. Al-Qawiyyu artinya yang Maha Kuat. Siapa yang Maha Kuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu apa saja? Coba dibaca oleh Alif. 1, 2, 3. Nah, ya. Kuat itu bukan berarti kita sok jagoan. Ya, nantangin ribut orang mulu. Bukan. Kuat itu berarti malah kita harus menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Apa aja tuh? Orang yang kuat berarti harus rajin. Rajin ngapain? Kalau kamu nih, kamu kan masih sekolah, rajin ngapain? Rajin belajar, jangan malas, hati-hati. Ya, orang yang susah hidupnya, nanti udah gedenya miskin, itu biasanya karena kecilnya malas. Allah kasih tenaga, masih muda, masih sehat, belum kayak bapak nih sakit-sakitan ya. Harus rajin. Kalau masih sekolah rajinnya ngapain? Belajar, pinter ya. Dikasih PR sama bapak guru dikerjain. Dikasih apa lagi? Tugas dilaksanakan supaya nanti bisa bermanfaat buat di masa depan. Paham tuh? Selain menggunakan kekuatan untuk kebaikan, orang yang kuat meneladani Al-Qawiyyu juga harus kuat dalam bersabar. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang jago berkelahi, bukan yang jago berantem. Ya, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosi, menahan marah, menahan apa lagi? Egois, menahan amarah. Pas lagi marah-marah, pas lagi marah dia bisa menahan diri. Itu namanya orang yang kuat. Apa itu disebutnya menahan amarah? Sabar dan ya, termasuk nanti nih misalkan dikasih PR sama Pak Guru, PR-nya susah. Ya, orang yang kuat walaupun susah PR-nya tetap dikerjakan. Ini yang disebut dengan tabah. Ya. Kalau sabar Pak, kalau sabar kamu misalkan hidupnya nanti susah. Ya, misalkan bukan orang kaya raya ya, seperti bapak nih tajir melintir ya, sedangkan kamu nggak kaya, biasa aja ya. Orang yang sabar walaupun tidak kaya tapi tetap berjuang, tidak menyerah, apalagi sampai putus asa. Orang putus asa biasanya apa? Gantung diri. Boleh gak dalam Islam gantung diri? Bunuh diri boleh gak dalam Islam? Gak boleh. Ya, sesusah apapun hidup kalian di dunia, jangan sampai bunuh diri. Oh, na'udzubillah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 12 kalau nggak salah disebutkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah akhirnya dia bunuh diri, itu sama saja dia kafir. Sama saja dia kafir. Kafir masuk kemana? Neraka. Na'udzubillah. Ya, walaupun kamu Islam nih, tapi kalau kamu matinya bunuh diri, gantung diri, minum baygon, minum apa lagi?
yang bunuh diri. Oke. Nyebur lompat dari lantai 3, ya. Terus di kereta begini kita ditabrak. Oke. Walaupun kamu Islam, dari kecil Islam, namanya Muhammad, tapi kalau matinya bunuh diri di mata Allah, di hadapan Allah, kafir. Karena Allah nggak suka dengan orang yang berputus asa. Jangan pernah putus asa. Lihat di sekitar kamu, lihat di YouTube, banyak orang nggak punya tangan, kakinya juga pincang, matanya juga nggak bisa melihat, miskin, tapi dia tetap berjuang. Ya, makanya kalau melihat jangan ke atas, melihat jangan ke atas. Di YouTube lihatnya artis, si Raffi Ahmad lagi pamer mobil baru. Si siapa anaknya Raffi Ahmad namanya? Rafathar, anaknya orang kaya, pewaris, ya. Sedangkan kita perintis. Jangan diaduk, beda. Semua udah Allah tentuin nasibnya masing-masing. Qadarullah. Ini kayak Alif nih, ya. Walaupun cuma anak tukang bakso tapi semangat belajar, kali. Bantuin orang tuanya, promosiin dagangannya bakso. Ini Pak Yusuf, ibu saya jualan bakso. Namanya bakso Siti Malang. Mantap kali. Tos lu dong. Mantap men. Nah, kayak Alif nih. Jangan menyerah. Ada lagunya tuh. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Bagus gak suara Bapak? Gak ikhlas banget. Yang ikhlas dong bilangnya. Bagus gak suara Bapak? Bagus gitu. Gak ikhlas banget tuh. Alhamdulillah. Jadi orang yang meyakini Al-Qawiyyu sebagai nama Allah Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai nama Al-Qawiyyu yang artinya Allah Maha Kuat. Berarti kita sebagai hamba Allah juga harus kuat. Itu harus menggunakan kekuatan untuk kebaikan. Sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Yang terakhir apa nih? Tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Hebat. Hebat nih orang kayak gini. Itu namanya orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang suka berinfak, suka sedekah, suka berzakat, berbagi kepada sesamanya walaupun dalam keadaan sarah wa dharra. Apa tuh Pak sarah wa dharra? Sarah itu keadaan dia jadi orang kaya nih. Orang kaya gampang nggak kalau mau sedekah? Gampang, punya fulus. Ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Kalau punya duit gampang sedekah, tapi orang yang bertakwa, walaupun cuma tukang bakso kayak Alif, walaupun cuma siapa lagi, tukang apa lagi, tukang gojek, tapi kalau dia bertakwa, dia suka berbagi, walaupun sedih. Paham dong? Ya, nih mulai dari sekarang biasakan untuk berbagi. Walaupun sedih, tahu gak sedikit? Zaman sekarang tuh 1000 perak, 500 perak. Itu kan sedikit kan? Sekarang kan? Sisihin. Caranya gimana Pak? Orang dikasih 1000 karena nggak mau. Ada tahu punya celengan nggak di rumah? Punya celengan kan? Beli celengan tuh. 1000 setiap hari masukin. Kamu dikasih uang jajan berapa ya? Orang tua? Goceng kan 5.000.
Ambil 1000-nya. Nih, ambil 1000-nya, masukin celeng tiap hari. 1000. Sebulan berapa? 30.000. Setahun 360. Mau nggak orang dikasih 300.000? Mau, Pak. Jadi jangan langsung dikasih, tapi ditabung dulu. Niatinnya buat sedekah. Jangan buat jajan lagi ya, habis tabung dikeluarin lagi colek-colek. Mau jajan bakso nih. Jangan ya. Kalau ditabung udah diemin, anggap lupa. Ya, niatin buat Allah. Ya, nyayang 4.000-nya buat jajan deh, lumayan. 4.000 buat beli apa? Es teh Mangeri pakai susu. Nah, es teh Mangeri pakai susu. Kalau beli susu pakai es apa enggak? Pakai es apa enggak? Pakai ya. Kalau beli susu pakai es, jangan nggak pakai es. Kalau susu nggak pakai es namanya uhu. Ya. Susu nggak pakai es namanya uhu. Ya. Paham tuh? Nah, pintar. Lanjut. Ini baru yang pertama. Ada berapa yang kita pelajari hari ini? 5. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih arti Al-Qawiyu? Al-Qawiyu itu artinya yang maha kuat. Tidak ada kekuatan dimiliki untuk apa? Untuk kebaikan. Yang kedua, apa arti Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Fokus, kita masuk yang kedua. Asmaul Husna yang kedua. Al-Qayyum. Ingat cara bacanya. Ada 2 ya-nya, berarti Al-Qayyum. Ikutin Bapak. Al-Qayyum. Sekali lagi, Al-Qayyum. Ya, ya-nya ada tuh. Apa artinya? Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri. Ingat, kalau ada tulisan Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Siapa yang maha berdiri sendiri? Allah. Sekarang lanjut yang ketiga. Yang ketiga artinya apa namanya nih? Al-Muhyi. Ada titiknya nih di hak bawah. Maksudnya apa? Haknya hak tipis. Ya kalau bahasa Arab tuh haknya yang begini nih. Ya. Apa ya haknya? Tuh. Ya, bukan hak yang begini, bukan hak yang begini. Ya, kalau hak yang begini dibacanya tipis. Ikutin Bapak. Al-Muhyi. Ikutin Bapak. Al-Muhyi. Ya, kalau yang hak yang ini itu hak yang biasa, tebel. Ya, Muhammad itu hak yang tebel. Kalau Muhyi hak yang tipis. Paham dong? Artinya apa? Al-Muhyi dibaca oleh ujung sana tuh. Albian, yang ujung. Al-Muhyi. Maha pemberi kehidupan. Siapa yang maha pemberi kehidupan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara. Satu. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rajin belajar berdoa dan berusaha 3. supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. 3. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Al-Muhyi, Allah maha memberi kehidupan. Kita semua yang hidupkan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Ngasih rezeki kita siapa? Allah. Karena Allah sudah memberikan kita kehidupan, kita harus rajin beribadah kepada apa aja? Beribadah kepada Allah. Rukun iman, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat membayar
Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Mari kita hafalkan 5 rukun Islam. Selain rajin beribadah juga harus rajin berdoa dan supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Siapa yang mau sukses? Kalau mau sukses jangan cuma belajar terus, usaha terus, yang jualan bakso jualan terus, tapi juga harus diiringi dengan berdoa kepada Allah. Nah, kayak si Baim, tahu Baim kan? Ya Allah tolong Baim ya Allah. Ya. Akhirnya sukses anaknya sekarang. Ya. Terus yang ketiga menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai Allah menciptakan kita dikasih mata buat melihat, kita melihatnya yang jorok-jorok. Dikasih telinga buat mendengar gosip. Dikasih mulut buat bicara, malah dibuat untuk maksiat, ngomong jorok, ngomong kotor, ngatain orang, fitnah, ghibah. Apa lagi? Nauzu. Ayo Tum, lanjut ya karena waktunya sudah mepet. Kita lanjut. Selain Allah yang bisa keempat. Ya, bagaimana? Dan oleh Allah Subhanahu pun. Nah, yang keempat apa dibaca oleh ke belakang? Perempuan, nih belakangnya Alif. Baca. Al-Mumin artinya siapa yang mematikan? Allah Subhanahu. Cara meneladani. 2 3 4 kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau kita ingin berbuat dosa maka ingatlah kematian. Ada korek gak di sini? Karena bapak nggak bawa korek, karena bapak nggak ngerokok, nih anggap aja korek ya. Anggap kok tahu korek kan? Yang kalau diginiin keluar api tuh meditation. Muhammad Ali, tahu Muhammad Ali? Petinju legendaris yang dulunya bukan Islam, pas mau meninggal masuk pas masuk Islam dia selalu bawa koreknya di kantongnya. Ya, selalu bawa korek di kantong. Padahal dia kagak ngerok. Ditanya sama wartawan, Muhammad Ali, kenapa bawa korek? Padahal kamu nggak ngerokok. Kata Muhammad Ali, aku jika ingin berbuat maksiat, ingin ngatain orang, ingin ngelihat yang jorok, ingin ngomong yang jorok, pengen gosip, ya, pengen nipu, pengen korupsi, ya, pengen minum minuman keras, ya, pengen makan babi, ya, maka aku nyalakan korek, tempelin ke tangan. Kagak usah lama-lama, sedikit aja, terus panas kan? Maka aku langsung ingat, jika aku melakukan maksiat, nanti di akhirat akan dipertanggung jawab, yaitu dibakar di neraka. Makanya di dunia ini ngingetin diri, kalau mau maksiat korek, maksiat korek. Maksudnya biar sadar di dunia aja apinya amat sangat panas, apalagi di neraka. Nauzu. Siapa yang masuk surga? Siapa yang masuk neraka? Pinter. Jangan sampai masuk. Nauzubillah. Pedih. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, azaban syadidan. Apa tuh Pak azaban syadidan? Azab itu azab siksa.
Sadid itu artinya sadis. Tahu sadis? Siksa yang amat sangat sadis. Tahu sadis kan? Kagak perlu bapak penjelas ya. Sadis. Serem, siksanya serem. Makanya jangan sampai berbuat orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak dibawa mati. Terakhir, sebelum terakhir, ayo siapa yang hafal dari nomor 1 sampai ini? Ayo cewek, ayo. Berani Pak. Ayo, coba dulu. Harus berani. Gimana dulunya rajin, sekarang malu-malu. Maju dulu, maju. Jangan malu. Sebutin. Yang pertama, asmaul husna yang pertama. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha. Yang kedua, Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Yang ketiga, Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Pintar. Yang keempat, Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Dah pintar. Nanti hadiahnya nyusul. Kasih tepuk tangan buat Latifah. Tepuk semangat. Semangat. Takbir. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang lainnya yang bisa menghidupkan, mematikan. Ayo Faiz, ayo. Maju, cepat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh, saya mau habis, waktunya udah mau habis, cepat. Semangat. 1. Qawiyyu artinya Maha Kuat, 2. Al-Qayyum berdiri sendiri. Siapa yang berdiri sendiri? Allah Subhanahu wa taala. 3. Al-Muhyi artinya Maha menghidup. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. 4. Al-Mumit artinya memati. Siapa? 5. Artinya Maha membangkitkan. Siapa? Allah Subhanahu. Kasih tepuk tangan Bapak. Alhamdulillah. Tugasnya nanti kalian kerjakan di halaman 35 ya. Di rumah saja karena waktunya sudah habis, sudah azan. Jangan lupa sholat zuhur. Jangan lupa sholat zuhur. Ya, sholatlah sebelum disolat. Sholatlah sebelum paham tuh? Itu aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri yang baik dengan yang baik pula. Kita tutup dengan membaca doa. Ayo. Yo, tangannya gimana? Bapak doa. Yuk. Mari teman-teman. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.